Ya, saudara, kasus Verdi Sambo dan kawan-kawan memasuki babak baru. Mungkin ini babak terakhir. Hari ini Kejaksaan Agung menyatakan akan segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah persiapan telah dilakukan. Lalu menjelang persidangan, bagaimana nanti peradilan mengenai kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua ini akan bergulir. Motif ini yang kemudian banyak menjadi pertanyaan. Apakah nanti di dalam persidangan bisa terungkap atau ada upaya mengungkap motif sebenarnya? Kami akan hadirkan perbincangan menjelang sidang terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J bersama beberapa narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan, bergabung dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada kuasa hukum almarhum Brigadir Joshua, Martin Lukas Simanjuntak. Dan ada kuasa hukum dari Barada Eliezer, Roni Talapesi. Bang Roni, Bang Martin, Kang Asep, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Semuanya. Selamat pagi, Mas Bayu. Selamat pagi ya. Ya, saya ke Bang Martin dan Bang Roni dulu. Bang Martin, sampai saat ini persiapan dan Anda terus memantau situasinya dari para tersangka sudah masuk di Kejaksaan Agung dan lain-lain. Sudah sesuai harapan dan harapan apa yang Anda harapkan ketika pengadilan nanti mulai berlangsung? Bang Martin? Ya, terima kasih Mas Bayu. Harapan saya ya untuk persidangan nanti, yang pertama adalah surat dakwaan ya. Surat dakwaan haruslah lebih tajam daripada pisau dengan mengikuti ketentuannya cermat, jelas dan lengkap. Nah, surat dakwaan ini harus bisa mengerucut nantinya ke arah dakwaan primer, yaitu pasal 340. Karena kami percaya ini bukan pembunuhan spontan, ini merupakan pembunuhan yang sifatnya adalah perencanaan. Verdi Sambo dan kawan-kawan tahu betul bahwa apa yang mereka rencanakan itu dan apa yang mereka tunaikan, ya, kecuali mungkin Barada Eliezer, itu adalah permufakatan jahat dan memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa almarhum dalam hal ini. Yang berikutnya, mengenai kesaksian ya. Kesaksian ini kan kalau saya nilai ya, nantinya yang akan benar-benar menjadi kunci daripada kesaksian ini ya, sesuai dengan alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP, itu nanti yang paling bisa dipercaya itu ya hanya Richard Eliezer. Ya. Kalau yang lain saya masih belum yakin gitu mereka akan jujur di depan persidangan. Even itu Ricky Rizal. Nah, saya berharap bahwa, dan saya juga optimis ya sama abang kita, Bang Roni, yang mengatakan bahwa akan ada kejutan nanti di persidangan. Jadi sampaikanlah yang sebenarnya, dan kami juga nanti akan siap mendampingi dalam hal pendampingan secara moral agar apa yang disampaikan oleh Eliezer nanti di persidangan lepas. Semua yang dia ketahui disampaikan dengan seterang-terangnya. Lalu yang berikutnya barang bukti ya. Barang bukti seperti peluru, senapan, lalu keterangan ahli, CCTV, alat bukti elektronik, itu semua nanti jangan sampai ada yang tidak ditampilkan di depan persidangan, karena ini penting. Manakala hanya satu keterangan saksi yang benar-benar bisa memberatkan secara fakta ya di persidangan, tentu dibutuhkan untuk disesuaikan ataupun dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Nah, barang bukti ini saya minta nanti jangan sampai seperti persidangan kami sebelumnya ya di Jakarta Selatan juga, waktu itu sama. Terdakwanya adalah Irjen Pol juga, yang saat ini sebentar lagi akan disidang secara etik. Itu kami harus marah dulu, kami harus memaksa dulu, baru rekaman pemukulan itu ditayangkan. Saya berharap nanti kebijaksanaan jaksa penuntut umum, jangan sampai barang-barang bukti yang krusial itu penayangannya ataupun pemaparannya di depan persidangan itu terlambat. Karena itu akan menentukan ya manakala terlambat disampaikan di depan persidangan. Lalu yang terakhir, saya berharap ya, karena kan gini, saat ini kita masih simpang siur terhadap motif, ya. Orang-orang ini tentunya dalam rangka untuk mencari simpati publik ya, akan menghalalkan segala cara, termaksud mengulang-ulang atau meresonansi hal-hal yang sudah di SP3 dengan kemasan baru. Nah, oleh karena itu kami berharap ya, sesuai dengan harapan juga dari orang tua almarhum, saya minta jaksa penuntut umum nanti berempati terhadap korban. Kenapa? Karena tanpa empati semua sia-sia. Ya, jadi dalam rangka mengembalikan
harkat martabat dan juga pemulihan nama baik dari keluarga dan almarhum, saya berharap nantinya jaksa penuntut umum bisa memposisikan dirinya benar-benar sebagai pembela korban. Demikian Mas Bayu, terima kasih. Ya, oke. Terbayang Bang Martin ya berkaitan dengan apa yang Anda harapkan. Ada surat dakwaan yang tepat begitu, cermat, jelas dan lengkap, kesaksian-kesaksian dan yang mungkin nanti lebih terbuka lagi di dalam pengadilan, barang bukti dan empati dari JPU atau jaksa penuntut umum. Berkaitan dengan kesaksian ini, Bang Roni, orang tentu berharap ada hal-hal yang selama ini belum dikemukakan kepada publik akan terjadi di pengadilan. Ini sudah pasti akan terjadi, Bang Roni, berkaitan dengan Anda mendampingi Eliezer? Begini Mas Bayu, Baradae ini sebagai saksi kunci dan sebagai GC dalam proses perjalanan kasus ini sudah menyampaikan yang diketahui ya. Iya. Nah, kemudian kita lihat bahwa dari pendampingan dari LPSK juga menyampaikan bahwa klien saya ini konsisten karena kami ada perjanjian antara Baradae dengan LPSK, itu ada perjanjian tertulis. Jadi salah satu poin isinya adalah kalau seandainya Richard Eliezer keterangannya berubah-ubah atau tidak konsisten, maka LPSK akan mencabut status GC. Ya, justice kolaboratornya. Oke. Justice kolaboratornya, itu perjanjian. Jadi selama proses berjalan ini, LPSK juga pun melihat bahwa klien saya konsisten. Kemudian dia menyampaikan juga hal-hal, karena kan ini berproses ya. BAP ini berproses, dia menyampaikan hal-hal yang terbaru juga, yang seingat-ingatnya dia. Kita selalu mendorong supaya coba ingat lagi yang mana detailnya. Supaya ini disampaikan. Nah itu disampaikan secara terbuka dan saya lihat bahwa posisi dari Richard Eliezer ini sebagai saksi kunci yang membuka terang kasus ini sehingga penyidikan berjalan lancar ya. Nah juga pun kalau dibilang harapan kami adalah bahwa kami juga mendorong supaya jaksa dan majelis hakim berpedoman kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 31 tahun 2014. Bahwa saksi dari Baradae ini adalah saksi yang kooperatif, yang membuka terang kasus ini, sehingga kedepannya hakim dalam memutus juga berpedoman pada Undang-Undang Saksi dan Korban. Karena mengingat bahwa ini adalah saksi kunci. Dan selama pendampingan saya ini, saya lihat bahwa Richard Eliezer sangat kooperatif ya. Karena ini anak baik, dia sopan. Apa yang dia sampaikan itu sudah jujur ya. Oke. Terkait dengan apa nanti yang ini kita akan buka di pengadilan secara terbuka ya. Ya. Artinya saya ingin tahu Bang Roni, selama Anda mendampingi sebetulnya Barada Eliezer ini masih ada hal-hal yang belum dia sampaikan secara sepenuhnya. Kita udah tahu ada beberapa kasus ini kan kemudian jadi terbuka seperti ini kan karena Eliezer kemudian menjadi pembukanya begitu. Tapi ada hal-hal yang nanti akan diungkap di pengadilan. Kira-kira saya pengen tahu itu, walaupun nggak bisa diungkap sekarang pasti, Bang Roni. Betul Mas Bayu, Mas Bayu. Nanti diungkap di pengadilan. Yang pastinya membuat kasus ini sehingga publik tahu ya kasus ini terang gitu. Baik, nah itu yang kita tunggu dan mungkin salah satu hal penting yang nanti kita akan mengikuti bersama dan menjadi tugas dalam tanda petik diminta kita semua untuk mengawal sehingga kemudian di bagian akhir ini peradilan nanti akan berlangsung tidak terjadi hal-hal yang kemudian mengaburkan lagi untuk pengungkapan secara tuntas dan terang benderang. Kang Asep, sepertinya kalau surat dakwaan saya yakin lah ya melihat tumpukannya apa segala macam, masa iya kata Kang Asep dakwaannya nanti nggak begitu langsung kepada 340 yang tadi Bang Martin katakan begitu. Ini jaksa-jaksa terbaik yang kita miliki agar kasus ini betul-betul terkawal dengan baik. Tapi soal barang bukti ini kalau menurut pengalaman ketika Kang Asep dulu masih menjadi hakim berada di peradilan, kan juga salah satu yang nggak boleh miss sebetulnya. Dan selama ini belum banyak diungkap kepada publik begitu. Kita pengen tahu seberapa rusak, seberapa apa yang kemudian ditemukan, apa yang bisa dikembalikan dan dilihat di rekaman kamera pemantau atau CCTV yang berhasil dikumpulkan oleh
tim khusus dari Bareskrim Mabes Polri. Nah ini kita pengen tahu. Nah hal semacam ini nanti ini akan terungkap di pengadilan, Kang Asep. Tembakan tuh sebenarnya ada berapa dan siapa yang menembak. Hal-hal semacam ini semua nanti akan direkonstruksi di pengadilan dengan barang bukti, hasil visum, hasil olah TKP dan lain-lain. Itu akan rinci dilakukan, harus dilakukan di peradilan ini, Kang Asep. Mas Bayu, hakim itu yakin karena alat bukti. Sekali lagi, diyakinkan dengan alat bukti. Alat bukti. Satu alat bukti tadi misalkan adalah harapan dari Mas Martin, harapan Mas Roni adalah di E. Karena kejujurannya, karena keberanian mengungkap kebenaran, sehingga semua terungkap. Kita pegang, kita harus beri penguatan kepada E ini kan. Satu itu jelas. Kemudian alat-alat bukti, barang bukti kemarin diajukan kan tiga kontainer ya. Mudah-mudahan nanti dihadirkan, dilihatkan di persidangan, terutama rekaman demi rekaman itu memaktakan bahwa FS ini adalah aktor intelektual. Dan saya sekali lagi, kalau FS itu akan telak ya. Sekali lagi, hakim tinggal pilihan aja, mau mati, seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Hanya di situ bermainnya nanti kan. Karena persidangan udah napak di persidangan. Apapun yang dilakukan FS, atau terakhir memberikan pernyataan akan bertanggungjawabkan, dan sebagainya. Saya pikir dua alat bukti itu udah telak kalau kita lihat ya. Apalagi kalau saya lihat, saya intip tuh kejaksaan menurunkan 75 itu jaksa-jaksa terbaik. Yang saya kenal beberapa itu adalah jago-jagonya. Dan saya lihat juga ya, Fadil tidak mau bermain-main, ini mempertaruhkan nama kejaksaan. Dia menurunkan anak buahnya, orang-orang pintar ya, itu satu. Kedua juga, saya pikir juga di pengadilan, hakim juga saya lihat, kalau hakim ini cuma belum jelas, apakah hakim akan 11 ini menurunkan 33 orang, ya hanya 11 majelis ya, atau 2, belum data, tapi nampaknya beberapa nama, hakim juga akan diturunkan, karena ini mempertaruhkan dua lembaga, jangan sampai gara-gara ini ya, kita harus ya prihatin, menghargai apa yang dilakukan oleh terbuka semua, apalagi kita harus lebih prihatin lagi ke almarhum J ya, bagaimanapun pembunuhan ini dilakukan oleh biadab sekali dan dilakukan oleh seorang komandannya pada anak buahnya begitu setia. Jadi kalau ini nanti sekali hanya gara-gara di formalitas jaksaan atau di alat bukti ya, saya pikir itu jangan main di situ, tapi saya pikir enggak lah. Saya percaya, jaksa hakim enggak lah. Saya yakin percaya penuh. Justru kita bagaimana mendukung sekarang penguatan E, karena kuncinya kan di awal juga E. Yang ini. Saya kira siapapun juga harus mendukung bagaimana M diberi penguatan, ya diberi yang tadi katakan oleh Mas Roni semuanya. Sehingga di persidangan, fakta-fakta persidangan, alat bukti maupun barang bukti, ingat pidana itu kan sah dan meyakinkan, sah itu dengan alat bukti, meyakinkan dengan barang bukti. Kalau alat-alat bukti saya pikir, nah tinggal nanti kita yang belum tadi betul, misalkan apakah KM atau RR atau apa yang lainnya akan membela FS atau saling menguntungkan mereka, saya pikir apakah bersesuaian atau tidak. Kedua juga barang bukti kan tidak terbataskan, beberapa rekaman walaupun telah dirubah, tapi kan satu kenangan lain ketika rekonstruksi nampak gitu kan. Dan ini saya pikir juga nanti ya tinggal bagaimana Mas Roni sekarang memperjuangkan kliennya gitu kan, dan kita kawal semuanya bahwa E akan terbuka semua. Kita percayalah apa yang dilakukan E itu adalah satu keberanian, kejujuran, membuka aib semua ini. Kalau tanpa E saya kira ini tidak akan terbuka. Kita mungkin tertutup lah ceritanya tembak-menembak. Tapi saya yakin di persidangan semua akan terungkap, termasuk fakta-fakta yang menjadi pertanyaan publik semua. Termasuk motif tadi kan, kenapa dia harus membunuh J dengan cara kejam dan biadab gitu kan. Pasti saya yakin akan terungkap di persidangan. Ya, oke. Termasuk mungkin kan FS punya alasan mengapa dia melakukan pembunuhan tersebut terhadap Brigadir J, tapi versi dia bisa saja ini kan kemudian dibantah atau diketahui motif sebenarnya, versi dari apa yang sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikannya oleh kepolisian dan juga oleh kejaksaan. Artinya yang dikatakan karena istri saya begini-begini begitu. Nah, itu sebetulnya bisa diketahui yang sesungguhnya. Ada kemungkinan hal tersebut akan terungkap di pengadilan, Kang Asep. Karena selama ini kita belum tahu kan. Mas Bayu, FS ini kan sebagai terdakwa, perkaranya dia sendiri. Dia juga sebagai saksi dalam perkara lain, diantaranya untuk E dan lain-lain. Ya. Konsekuensi dia, saya seyakin-yakinnya ya, baik oleh JPU maupun timnya Pak Roni, ya saya yakinnya. Kalau dia nggak konsisten, justru di sana kan jadi babak belur malah dia. Siapapun pengacaranya, berapapun jumlah pengacaranya, saya berani mengatakan kalau FS itu telak 340 terbukti kok. Oke, terbayang Kang Asep. Jadi hal-hal semacam ini yang nanti akan kita lihat ke sana. Saya akan break dulu untuk kemudian melihat
adakah titik-titik yang mungkin belum terpikirkan sehingga kemudian nanti dalam persidangan kasus ini menjadi kurang kuat untuk ditampilkan sedemikian rupa kepada publik, utamanya di depan peradilan untuk diungkap secara tuntas? Nanti kami akan kembali mengenai catatan-catatan dari Anda bertiga. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.